Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari semester 7A Tadris Matematika YN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok mata kuliah berpikir matematik yang diampu oleh Bapak Widodo Winarso. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Cahya Khairuddin, Diana Azharul Jannah, Lilis Aisyah Jamhariro, dan saya sendiri Sabila Damriati. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas proses manipulatif secara matematis. Apa itu proses manipulatif dalam matematika? Sebelum masuk ke pengertian, sekilas tentang matematika yang kita ketahui, mata pelajaran matematika ini dipelajari dengan tujuan untuk menanamkan dan mengembangkan pengetahuan dan konsep secara berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta mampu mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama. Dalam mata pelajaran matematika, pembelajaran memerlukan pemahaman yang lebih tinggi, sehingga dalam kegiatan tersebut seorang pendidik mampu menyajikan konsep dengan konkret yang menghubungkan dengan hal-hal yang nyata yang mampu memberikan kemudahan bagi peserta didiknya. Selanjutnya, pengertian proses manipulatif dalam matematika. Pengertian proses manipulatif itu sendiri yaitu proses rekayasa dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan, atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta, ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai. Sedangkan matematika itu sendiri merupakan mata pelajaran yang kompleks yang meliputi standar isi atau materi dan standar proses. Selanjutnya, dalam mata pelajaran matematika diharapkan siswa mampu melakukan manipulasi matematika. Kemampuan manipulasi matematika merupakan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika menggunakan cara atau metode sehingga dapat tercapai tujuan yang dikehendaki sesuai dengan indikator penalaran matematis. Selanjutnya yaitu pengertian proses manipulatif secara matematis, yaitu proses siswa menyelesaikan masalah matematika menggunakan cara atau metode sehingga dapat tercapai tujuan yang dikehendaki. Indikator penalaran matematis dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu menyajikan pernyataan matematika, yang kedua melakukan manipulasi matematis, yang ketiga menyusun bukti, alasan, dan solusi, yang keempat menarik kesimpulan dan pernyataan, yang kelima memeriksa kesahihan argumen. Kemudian untuk melakukan manipulasi matematika terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu menemukan masalah yang akan dipecahkan, yang kedua mencari metode yang tepat untuk memecahkan masalah, dan yang ketiga adalah mencoba memecahkan masalah dengan metode yang telah dipilih. Baik, selanjutnya materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai penerapan proses manipulatif dalam menyelesaikan masalah matematika. Dalam penerapannya, di sini dicantumkan ada 2 penerapan, yaitu penerapan proses manipulatif melalui model pembelajaran, dan yang kedua yaitu penerapan proses manipulatif melalui media pembelajaran. Untuk
pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai penerapan proses manipulatif dalam menyelesaikan masalah matematika melalui metode pembelajaran. Melalui metode pembelajaran ini saya cantumkan di sini yaitu melalui metode pembelajaran discovery learning. Discovery learning, kita olah dulu makna dari metode pembelajaran discovery learning ini, yaitu metode yang mana kegiatan dalam pembelajarannya ini mendorong siswa untuk mengidentifikasi dan mencari informasi sendiri. Jadi siswa itu diarahkan untuk mencari masalah sendiri dan mengidentifikasi masalah sendiri. Lalu yang kedua yaitu melibatkan siswa dalam mengakomodasi baik dalam berpikir, bernalar, kritis, dan bertanya. Jadi siswa itu dalam metode discovery learning dituntut ataupun diarahkan oleh seorang pengajar untuk berpikir, bernalar, berpikir kritis, dan dari hasil pikiran yang kritis itu siswa dianjurkan untuk bertanya. Dan yang ketiga, karena ini metode discovery learning yang artinya discovery itu adalah penemuan, sehingga kalau ada temuan maka akan menghasilkan produk. Di sini produknya itu adalah membentuk pengetahuan baru berdasarkan apa yang dipahami. Jadi menemukan temuan baru itu dinamakan metode discovery learning. Metode discovery learning ini sangat dianjurkan dalam penerapan proses manipulatif karena siswa di sini diarahkan untuk berpikir kritis dan berpikir kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah matematika, sehingga metode discovery learning ini baik ataupun sesuai dengan penerapan proses manipulatif dalam menyelesaikan masalah matematika. Selanjutnya yaitu ada tahap penerapan proses manipulatif dengan metode pembelajaran discovery learning. Yang pertama yaitu tahap stimulus ataupun pemberian rangsangan, yang mana dalam tahapan stimulus ini seorang pengajar ataupun guru memberikan rangsangan kepada siswa agar siswa mampu membayangkan masalah ataupun temuan yang akan mereka bahas. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Dari temuan yang mereka temukan, maka akan menemukan masalah-masalah yang kemudian siswa mengelompokkannya dan diidentifikasi masalah-masalah tersebut. Untuk yang ketiga yaitu pengumpulan data. Dari masalah-masalah tersebut, maka akan menghasilkan suatu data. Nah, data-data di sini dikumpulkan, dikelompokkan melalui masalah-masalah yang berbeda. Lalu yang keempat ada pengolahan data. Setelah dikumpulkan, maka data itu harus diolah. Kemudian dari pengolahan data itu nanti akan muncul suatu hipotesis atau dugaan sementara, dan nantinya akan ada di tahapan kelima yaitu tahapan pembuktian. Dalam tahapan pembuktian ini dibuktikan hipotesis tersebut atau dugaan tersebut apakah itu benar ataupun tidak benar, apakah diterima ataupun ditolak. Dan kemudian setelah dibuktikan, maka ditarik kesimpulan di tahapan terakhir ini. Kesimpulannya itu mengenai masalah-masalahnya, kemudian dibahas juga proses penyelesaiannya, dan yang terakhir adalah solusi dari masalah yang ditemukan. Penerapan proses manipulatif dalam media pembelajaran. Media pembelajaran yang diambil adalah media gambar. Kenapa diambil media gambar? Yang pertama karena media gambar adalah media yang paling umum digunakan dalam dunia pendidikan dalam menjelaskan suatu materi. Yang kedua karena media gambar ini dapat mengubah konsep abstrak menjadi konkret. Dalam arti lain juga, media gambar, ketika kita menjelaskan materi menggunakan media gambar, hal yang sulit dimengerti itu akan mudah dimengerti ketika kita menggunakan media gambar. Dari hal tersebut, menurut Azhar Arshad pada tahun 2009 mengatakan manfaat dari media gambar itu ada 3.
Yang pertama, memperjelas penyajian pesan dan informasi. Seperti yang saya katakan tadi, adanya media gambar dapat memperjelas info atau hal yang ingin dituju dari materi tersebut. Yang kedua, meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa. Karena adanya gambar, biasanya dari siswa-siswa tertentu, ada yang merasa tertarik, ada yang merasa lebih bisa memahami jika menggunakan media gambar. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Artinya, bagi beberapa orang yang mungkin sulit untuk mendengarkan atau sulit dalam beberapa hal, dengan adanya bantuan dari media gambar, dia dapat lebih memahami media gambar, lebih dapat memahami materi dari perantara media gambar tersebut. Yang kemudian, fungsi penerapan proses manipulatif media gambar dalam pembelajaran matematika itu ada 4. Yang pertama, motivasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menyajikan konsep abstrak matematika dalam bentuk konkret. Yang ketiga, hubungan antara konsep abstrak matematika dengan media gambar lebih cepat dan jelas. Yang keempat, pembentukan dan pemahaman konsep, latihan dan penguatan, menumbuhkan minat dan motivasi, serta menarik perhatian siswa. Ya, segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.